Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Fauzia Nur Sabrina. Di sini saya akan menjawab soal yang sudah diberikan untuk tugas 1 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Tugas pertama yaitu input menu restoran, di mana programnya itu harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Nah, ini disimpan dalam sebuah array dan setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori, baik itu makanan atau minuman. Jadi, di sini saya sudah buat di sini ada opsi-opsinya, tambah menu, tampilkan menu atau keluar. Ini pilih opsinya. Terus di sini ini untuk inputannya. Ini untuk masukkan harganya sama kategorinya. Kalau misalkan dia berhasil, nanti dia bakal muncul menu telah ditambahkan. Atau kalau misalkan memang kuota dari menu itu udah penuh, jadi dia bakal keluar inputan daftar menu sudah penuh, tidak bisa menambahkan menu lagi. Nah, di sini nih saya buat maksimal menunya itu satu item aja. Jadi coba kita running. Oke, ini sebelum hasil testing sebelumnya. Kita dari sini berarti aplikasi restoran, berarti kita tambahkan menu, masukkan menu nasi goreng, harganya misalkan 20.000. Nah, kategorinya dia masuk makanan. Nah, karena di sini maksimal menu yang bisa diinputnya itu hanya satu, jadi kita jika menambahkan menu lagi itu akan ada error. Nih, daftar menu sudah penuh, tidak bisa menambahkan menu lagi sesuai dengan codingan yang di sini. Daftar menu sudah penuh, tidak bisa menambahkan menu lagi. Seperti itu. Nah, karena ini buat contoh, jadi saya bisa tambahkan menjadi 5 menu. Oke. Nah, ini kita tambahkan menu, ulang ya. Pertama itu nasi goreng 20.000, makanan. Yang kedua itu kita tambahin lagi, mungkin es teh ya, es teh manis, harganya itu 5.000, kategorinya itu minuman. Di sini saya cuma membuat 2 contoh menu aja. Terus udah di input 2 ini, jika dirasa udah cukup, kita bisa melakukan tampilan menu. Bisa pilih opsi yang kedua. Nah, di sini bakal muncul nih menu yang pertama. Nah, ini menu yang kedua. Oke, misalkan kita mau pilih nomor 4. Di sini kan gak ada opsinya. Nah, opsi tidak valid, silahkan pilih 1, 2, atau 3. Nah, ini karena inputannya itu untuk nomor 4 gak ada, jadi dia benar-benar cuma bisa input 1, 2, atau 3. Seperti itu. Nah, jadi di sini tuh programnya itu harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Nah, pelanggan itu dapat memasukkan menu-menu yang mereka ingin pesan dengan maksimal itu 4 menu dan menyertakan jumlahnya. Jadi, di sini itu saya membuat ada 5 menu dan juga di sini ada daftar harga, namanya, dan kategorinya. Baik, di sini coba kita running. Pemesanan. Di sini program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Nah, pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang mereka ingin pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Oke. Nah, di sini saya sudah buat ada 4 menu, yaitu sop buntut, sop iga, es teh, sama jus. Beserta harga dan kategorinya. Kita running. Oke, nah di sini
saya masukkan menunya sop buntut. Di sini saya masukkan jumlah yang ingin dipesan 2. Terus saya masukkan menu yang tidak ada dalam daftar menu, misalkan mie. Nah, item tidak ditemukan, silahkan coba lagi. Oke, selanjutnya itu saya pesan sop iga. Saya pesan 1. Terus saya pesan es teh. Saya pesan 2. Jus saya pesan 1 ya. Nah, harusnya di sini tuh langsung ke penjumlahannya karena di sini maksimal itu 4 item aja. Oke. Bener kan? Di sini sesuai yang diinput. Sop buntut 2, sop iga 1, es teh 2 sama jus 1. Nah, di sini udah ada total pemesanannya yaitu jadi 360.000. Seperti itu. Itu menghitung total biaya. Jadi di sini program itu harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Selanjutnya, total biaya keseluruhan pesanan itu akan ditambahkan dengan biaya pajak sebesar 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Jadi di sini menu-menu yang sudah diinput sebelumnya itu di sini akan ada menghitung pajak dan biaya pelayanan. Di sini saya akan mencoba untuk menghitung biaya pajaknya dulu sebelum menambahkan biaya pelayanan. Makanya di sini biaya pelayanannya itu masih 0. Oke, jadi kita running dulu. Nah, di sini kita masukkan pesanannya. Di sini saya maaf typo, jadi karena nggak ada es teh jadinya menu tidak tersedia. Es teh saya input 5, terus jus juga saya input 5, sop buntut saya input 5, sop iga saya input 5. Nah, di sini itu total biayanya itu jadi 1.375.000. Nah, ini kita coba hitung ya. 1.050.000 ditambah 100.000 ditambah 600.000 ditambah 500.000. Ini kan total 1.250.000. Nah, 1.250.000 itu ditambah 50, 100, 600, 500. Iya, 1.250.000 itu ditambah PPN 10%, jadinya 125.000. Nah, ditambah 125.000 jadinya 1.375.000. Ini untuk total biayanya sebelum dikenakan biaya pelayanan sebesar 20.000. Nah, karena di sini biaya pelayanannya masih kosong, jadi sekarang saya tambahkan jadi 20.000 sesuai dengan yang diminta di soal. Ini saya running lagi. Oke, sekarang di input pesanannya es teh sama seperti tadi aja ya. Terus jus juga 5, sop iga 5, sop buntut 5. Totalnya itu 1.395.000. Ini kan menunya itu sama seperti tadi. Cuman yang membedakan itu di sini ada biaya pelayanan sebesar 20.000. Jadi yang sebelumnya itu harganya itu 1.375.000, karena ada biaya pelayanan ditambah 20.000 jadinya 1.395.000. Di sini itu restorannya juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Di sini diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000, atau penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Jadi di sini diskon 10% jika total biaya lebih dari 100.000. Ya kan? Terus juga di sini bakal ada penawaran beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman jika total biaya melebihi 50.000. Oke, nah di sini untuk contoh di sini itu
saya perbesar dulu untuk untuk diskon dan penawarannya supaya bisa dilihat. Nah, di sini saya coba pesan es teh aja sebanyak 1. Oke, harganya 10.000. Nah, es teh di sini jadi 31.000 karena karena sebelumnya itu kan udah dikenakan biaya pajak 10%, yang berarti itu Rp1.000, dan juga biaya layanan sebesar 20.000, jadinya total 31.000. Tapi di sini belum bisa dikasih diskon 10% karena pesanannya itu masih di bawah 100.000. Kalau misalkan kita buat ini di bawah 1.000 ya, pencet es teh, kita masukkan 1. Nah, di sini jadinya biaya yang dibayarkan itu hanya 27.900 karena harga es tehnya itu 10.000, kena pajak 1.000 jadi 11.000, ditambah biaya pelayanan 20.000 jadi 31.000. Tapi dia itu mendapatkan diskon 10% jika belanja itu di sini saya set itu di bawah lebih dari 1.000, jadinya diskon 10% itu berarti diskon 10.000, jadinya diskon 1.000, jadinya total biaya dikurang 10% dikali total biaya. Ini jadinya 27.900 seperti itu. Nah, ini saya set seperti normal aja, 100.000, sini 50.000. Oke, saya running dulu. Di sini coba saya pesan sop 3, kepencet sop buntut, saya pesan 2, es jusnya saya pesan 5. Nah, di sini saya sudah selesai. Nah, di sini jadinya dia total biayanya itu 315.000 seperti itu. Mencetak struk pesanan. Jadi program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, serta biaya pelayanan. Nah, jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Jadi di sini sudah dibuat, di sini jadinya itu bakal menampilkan biaya pelayanan, pajak, total biaya pemesanan, dan semua rinciannya. Kita running dulu. Oke, di sini saya buat pesanan itu es teh, saya pesan 5, sop 3, saya pesan 5. Nih. Nah, di sini terlihat ternyata tadi es tehnya nggak kemasukan, maaf. Jadi di sini cuma sop iga aja 5. Nah, selesai. Nah, diskon 10% diterapkan, penawaran beli 1 gratis 1 juga diterapkan untuk minuman. Jadinya sop iga dikali 5 itu jadi 600.000. Total biayanya itu 612.000 karena ada pajak 10% ditambah biaya pelayanan itu sebanyak 20.000. Oke, terima kasih.